Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu siang 29 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 10 Februari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat atau Tanbihat Islamiyah li Islahil Tanbihat sampai lupa saya namanya, Tanbihat Ahkam li Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu tuntunan praktis fikih wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan tentang ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babis siyam, yang artinya hukum-hukum yang khusus tentang wanita dalam perihal puasa. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang puasa sunnah bagi wanita muslimah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jamaah pengajian Yayasan Al-Jannah, pada bab puasa di sana ada pembicaraan tentang
puasa sunnah. Puasa sunnah. Dan sunnah yang dimaksud adalah at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bima laysa bifardhin minal ibadat. Sunnah yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan sunnah. Kemudian kalau berbicara tentang puasa sunnah, maka terdapat keistimewaan tentang puasa sunnah. Di antara keistimewaannya adalah orang yang berpuasa sunnah, maka ia akan masuk ke dalam pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang tidak akan masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa sunnah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu dinamai Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang akan masuk darinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut seorang pun selain mereka. Fayuqal, maka dikatakan, aina as-saimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, kemudian mereka bangun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka tidak ada yang masuk dari pintu tersebut seorang pun selain mereka. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Jika mereka masuk dari pintu tersebut, maka pintu tersebut akan ditutup. Tidak ada yang masuk selain mereka seorang pun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada permasalahan. Apakah orang-orang yang berpuasa yang masuk di dalam pintu Ar-Rayyan, mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa al-wajib atau puasa sunnah, puasa wajib saja atau puasa sunnah? Kalau puasa wajib berarti tidak ada perbedaan antara puasa wajib dengan puasa as-sunnah. Nah, ini bagaimana penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala? Maka jawabannya adalah, saya bacakan perkataan-perkataan para ulama, yaitu yang dimaksud dengan orang-orang yang berpuasa di sini adalah orang-orang yang memperbanyak puasa. Berarti kalau seandainya dia memperbanyak puasa, berarti bukan hanya sekedar puasa-puasa sunnah, puasa-puasa wajib, ya.
puasa-puasa wajib. Coba perhatikan perkataan para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qastalani di dalam kitab Irsyadus Sari, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di dalam surga terdapat sebuah pintu dinamai Ar-Rayyan. Ar-Rayyan naqidul atsyan. Kenapa namanya Ar-Rayyan? Karena kebalikan daripada atsyan. Ar-Rayyan artinya tidak haus, sedangkan atsyan artinya haus. Dan ini adalah pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika di dunia dia kehausan karena berpuasa, maka di akhirat dia tidak kehausan. Wa huwa mimma waqa'atil munasabah fihi baina lafdhihi wa ma'nah. Dan ia yang termasuk dari kesesuaian antara lafaznya dengan maknanya. Kemudian wa huwa munasibun li halis shaimin li'annahum bi ta'tishihim anfusahum fid dunya yadkhuluna min babir rayyan liya'manu minal 'atsh. Dan dia sesuai dengan keadaan orang-orang yang berpuasa, karena mereka di dunia menghauskan diri mereka, lalu mereka masuk dari pintu Ar-Rayyan agar mereka aman dari kehausan. Nah, itu ketika mereka di dunia kehausan, maka di akhirat mereka tidak kehausan. Nah, kemudian Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, as-saimun yaumal qiyamah yakni alladzina yukthiruna as-shaum litatakassara nufusahum. Yang dimaksud dengan orang-orang yang berpuasa nanti adalah di hari kiamat, yaitu orang-orang yang memperbanyak puasa agar gembira keadaan mereka. Lamma tahammalu masyaqqatadh dhama' fi shaumihim. Karena ketika di dunia mereka menahan rasa haus saat puasa mereka. Khassu bibabin fir rayyi wal aman min adh-dhama' qabla tamakkunihim wa min thamma kana mukhtassan bihim. Dinamakan dengan babur rayyan karena mereka di dunia kehausan, sehingga mereka di akhirat diganjar dengan yang kebalikan darinya. Nah, ini begitu juga di dalam kitab At-Taisir Syarhul Jami' As-Saghir, yaitu yang dimaksud dengan orang-orang yang berpuasa yang masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, yakni alladzina yukthiruna as-shauma fid dunya, orang-orang yang banyak berpuasa di dunia. Tentunya kalau banyak berpuasa bukan hanya puasa Ramadan saja, tetapi juga puasa sunnah. Tapi juga puasa sunnah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan hanya orang yang berpuasa wajib saja, tetapi juga yang memperbanyak puasa sunnah. Kemudian termasuk dari keutamaan berpuasa sunnah adalah akan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama atau sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nari 70 kharifan." Siapa saja yang berpuasa pada suatu hari di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 tahun perjalanan. Selama 7 tahun perjalanan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berkaitan dengan puasa
niat puasa sunnah. Sebelum kita baca kitabnya ya, niat puasa sunnah, hukum berniat di dalam puasa sunnah. Maka jawabannya adalah disyaratkan niat dalam puasa sunnah. Ya, disyaratkan niat di dalam puasa sunnah. Dan ini berdasarkan ijma', berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. La yasihhu shaumun illa biniyah, sawa'un as-saumul wajib min Ramadan wa ghairihi, wat tatawwu'u wa bihi qala al-ulama kafah illa ata'an wa mujahidan wa zufar, fa innahum qalu in kana as-saumu muta'ayyinan bi an yakuna sahihan muqiman fi syahr Ramadan fala yaftaqiru ila niyyah. Imam Nawawi berkata, tidak sah berpuasa kecuali dengan niat, baik itu puasa wajib dari bulan Ramadan atau selainnya, dan puasa sunnah. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullahu ta'ala, kecuali kalau seandainya orang yang muqim kemudian puasanya puasa wajib, maka tidak perlu niat, kata Imam Atha bin Abi Rabah dan Imam Mujahid bin Jabar. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa baik itu puasa sunnah atau puasa wajib, maka wajib dengan niat. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan melakukan niat saat berpuasa? Ya, kapan melakukan niat saat berpuasa? Untuk puasa sunnah, melakukan niat saat berpuasa adalah boleh bagi siapa yang berpuasa sunnah melakukan niat di tengah hari, baik itu sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ini batasan paling maksimal. Ya, jika belum makan sesuatu setelah subuh, maka boleh dia berniat untuk berpuasa. Ya, dan ini adalah mazhab Hambali dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, dan juga salah satu pendapat dari sekelompok ulama salaf, di antaranya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, Al-Hasan bin Saleh. Nah, ini para ulama salaf, yaitu di kalangan tabi'ut tabi'in, kemudian di kalangan tabi'in. Mereka berpendapat bahwasanya boleh berniat berpuasa sunnah, yaitu saat siang hari. Ya, saat siang hari. Dan ini juga pendapatnya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum syai'. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam rumahku. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu? Maksudnya makanan. Kemudian kami, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la, tidak, kami tidak memiliki makanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Ya, kalau begitu aku berpuasa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Taib. Kemudian ibu-ibu kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis berkata, la yajuzu lil mar'ah an tasuma tatawwan idza kana zawjuha hadiran illa biiznihi. Yang artinya tidak dibolehkan bagi wanita untuk berpuasa sunnah apabila suaminya berada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Ya, untuk hal itu berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan selainnya, selain keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tasumu wa zawjuha syahid illa biidznih. Yang artinya tidak boleh bagi seorang istri melakukan puasa sunnah sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hak suami terhadap istri adalah seorang istri tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, ya. Dan syaratnya adalah ketika suaminya berada di rumah. Kalau suaminya tidak ada di rumah, maka tidak perlu izin, ya, maka tidak perlu izin. Nah, ada penjelasan menarik di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa sababu hadha tahrimi anna lizawji haqqal istimta'i biha fi kulli waqt. Dan sebab diharamkannya puasa seorang perempuan, puasa sunnah, karena seorang suami berhak untuk menikmati dirinya di setiap waktu. Nah, ini sebabnya. Wa haqquhu wajibun 'alal faur fala yafutuhu bitatawwu'. Dan haknya suami wajib ditunaikan dengan segera, maka tidak boleh hilang karena mengerjakan sunnah, atau tidak boleh ditunda karena mengerjakan ibadah sunnah. Nah, ini tidak boleh. Wala biwajibin 'alat tarahi. Dan juga hak suami itu bukan kewajiban yang bisa dilaksanakan dengan nanti, tidak, harus sekarang haknya suami. Wa innama lam yajuz laha as-shaumu bighairi idnihi wa idza arada al-istimta'. Dan seorang perempuan tidak boleh untuk berpuasa tanpa izin suaminya. Wa idza arada al-istimta'a biha jaza wa yafsudu shaumuha li'anna al-'ada anna al-muslima yahabu intihaka shaum bil ifsad. Jika seorang suami ingin menikmati istrinya, maka boleh saja. Kalau seandainya sang istri sedang berpuasa dan suami ingin menikmati istrinya, boleh sang istri membatalkan puasa sunnahnya. Karena kebiasaan seorang muslimah kalau sudah berpuasa merasa agak berat untuk membatalkan puasanya, maka tidak mengapa, batalkan saja. Kalau sudah puasa di awal hari, ternyata suaminya menginginkan di siang hari, ya, dan puasanya puasa sunnah, maka dibatalkan, tidak mengapa. Wala syakka annal aula lahu khilafu dzalik
illam yathbut dalilu karahatihi. Tetapi sebenarnya ya, kalau seandainya dia mau melanjutkan, ini lebih afdal melanjutkan puasanya kalau tidak ada kemakruhan, dalil kemakruhan untuk tidak melayani suami. Artinya begini, kalau sang istri berpuasa dengan izin suaminya dan suaminya ada di rumah, lalu berpuasalah dia dari pagi, kemudian siang suaminya ternyata ingin, maka boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi ingat, itu boleh ya, tidak harus membatalkan. Karena yang lebih utama apa? Yang lebih utama apa, Bu? Yaitu tetap berpuasa. Yang lebih utama adalah tetap berpuasa. Na'am law kana musafiran. Nah, kecuali kalau musafir, dia boleh untuk membatalkannya. Famafhumul hadithi fi taqidihi bil masyahidi bisyahidi yaqtadi jawaz at-tatawwu' laha idza kana zawjuha musafiran. Kalau seandainya suaminya bersafar, maka pada saat itu boleh sang istri berpuasa. Ya. Nah, falau shamat, kalau seandainya sang istri puasa, wa qadima fi athna'is siyam falahu ifsadu shaumiha dzalika min ghairi karahah. Istrinya ini kan suaminya bersafar, kemudian sang istri berpuasalah dia. Ternyata suaminya pulang di tengah hari, nggak jadikah atau apa gitu. Ya, kemudian sang suami ingin minta dilayani, maka boleh suami membatalkan puasanya sang istri, dan ini tidak makruh hukumnya. Ya, boleh sang suami membatalkan puasa sang istri yang sunnah tadi, dan ini tidak makruh hukumnya. Wa fi ma'na al-ghaibah an yakuna maridan bihaitsu la yastati'ul jima'. Dan termasuk daripada makna suami tidak ada di rumah adalah meskipun suami ada tetapi suaminya sakit, tidak sanggup untuk berjima. Nah, ini sama saja, boleh sang istri untuk berpuasa sunnah meskipun tanpa izin suami. Kenapa? Suaminya sedang sakit, ternyata di siang hari sembuh. Di siang hari suaminya apa? Sembuh, ya. Maka pada saat itu batal lagi berarti. Boleh ya seperti itu. Kemudian para ikhwah, ada penjelasan juga menarik dari Imam Al-Mula Ali Al-Qari di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih. Wa innama lam yulhaq bis-shaum fi dzalika salatu tatawwu' liqasri zamaniha. Yang artinya apa? Kalau tadi puasa sunnah boleh dibatalkan oleh suami, kalau sholat sunnah gimana? Ya, suaminya enggak membiarkan istrinya bernafas, sholat sunnah digarap juga, boleh enggak dibatalkan, ibu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena sholat sunnah sebentar doang, 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya. Kecuali sang istri dari sujud nggak bangun-bangun karena kecapean, maka pada saat itu sholat sunnah tidak sama dengan puasa sunnah. Wa fi ma'na shaum al-i'tikaf la siyama 'ala al-qaul bi anna al-i'tikaf la yasihu biduni shaum. Termasuk puasa sama dengan puasa hukumnya juga adalah i'tikaf. Maka tidak boleh beriktikaf kecuali dengan izin siapa, Bu? Suami. Terutama pendapat yang mengatakan tidak sah i'tikaf kecuali dengan puasa. Ya, kecuali dengan puasa. Nah, ada cerita menarik juga, Bu, tentang puasa sunnah ini. Jadi banyak ini tentang puasa sunnah ini, ya, penjelasannya.
yaitu istri Safwan bin Mu'attal, istri sahabat Nabi. Istrinya sahabat Nabinya namanya siapa? Safwan bin Al-Mu'attal. Istrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yufattiruha idza samat. Wahai Rasulullah, Safwan bin Mu'attal ini membuat puasaku selalu batal. Ya, membuat puasaku selalu batal. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang suami, siapa tadi namanya? Safwan bin Al-Mu'attal. Kenapa engkau membatalkan selalu istrimu berpuasa? Kemudian sang suami berkata, dia berpuasa, wa ana rajulun syab fala asbir. Saya masih muda wahai Rasulullah, saya tidak sanggup menahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkata, la tasumum ra'atun illa biizni zawjiha. Tidak boleh seorang istri manapun berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada penjelasan lain. Kalau mengqadha Ramadan bagaimana? Istrinya mengqadha Ramadan, maka apakah harus dengan izin suaminya juga puasa atau tidak? Maka dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, fa amma qada'u Ramadhana fatasta'dhinuhu ma baina Syawal ila Sya'ban. Adapun untuk mengqadha puasa Ramadan, maka sang istri jika ingin mengqadha puasa Ramadan, dia izin kepada suaminya. Kalau puasanya itu dilakukan dari bulan Syawal sampai Sya'ban. Kalau puasanya itu dia lakukan dari bulan Syawal sampai Sya'ban, dia izin, ya. Jadi Ustaz bagaimana? Misalkan nih ya, lihat tangan saya. Ini Ramadan. Kemudian di sini sang istri berpuasa kan, sebagaimana biasa. Lalu ada dia di bulan Ramadan ini dia batal karena haid, 7 hari dia batal. Oke, kemudian dia ingin mengqadha dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab. Dari mulai Syawal sampai tadi dia minta izin kepada suaminya. Kecuali kalau di bulan Syaban, karena sebentar lagi masuk Ramadan selanjutnya, maka tidak perlu izin kepada suaminya. Paham, Bu? Ya. Jadi kalau seandainya puasa qadha Ramadan, sang istri minta izin atau tidak kalau ingin mengqadha puasa Ramadan kepada suami? Jawabannya apa, Bu? Minta izin tetap kalau puasanya qadhanya dilakukan di antara bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, yaitu akhir Rajab gitu. Akhir Rajab. Seperti ini nih. Ini sebentar lagi akhir Rajab. Maka dia tetap minta izin kepada suaminya. Tapi kalau bulan Sya'ban minta izin tidak, Bu? Tidak. Kenapa? Karena dia mau melaksanakan kewajibannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. In kana la yakunu alayya siyamun min Ramadan fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban. Aku punya hutang puasa dari bulan Ramadan dahulu, ya. Aku tidak sanggup untuk mengqadhanya sampai datang bulan Sya'ban. Sampai datang bulan Sya'ban. Ya, kalau sudah datang bulan Sya'ban maka baru dia mengqadhanya, tidak perlu izin lagi. Nah, kemudian ada penjelasan juga dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa fil hadits anna haqq az-zawj akad 'ala al-mar'ah min at-tatawwu' bil khair. Nah, ini penting, Bu, perhatikan baik-baik, Ibu.
Jangan pakai perasaan, akan tetapi memakai dalil dari Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa hak suami lebih unggul, ya, lebih wajib dilaksanakan oleh perempuan, oleh istri, daripada mengerjakan amalan sunnah yang baik. Maksudnya apa? Melaksanakan hak suami, ya, itu lebih ditekankan bagi si perempuan. Lebih ditekankan bagi si perempuan daripada dia mengerjakan amalan sunnah yang baik. Kenapa? Lianna haqqahu wajibun. Karena hak suami itu wajib. Wal qiyamu bil wajibi muqaddam ala al qiyam bit tatawwu. Karena melaksanakan yang wajib lebih didahulukan daripada melaksanakan yang sunnah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang ada pertanyaan disampaikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ditanya tentang seorang suami yang memiliki istri. Istri ini berpuasa di siang hari, sholat malam di malam hari. Setiap kali diajak untuk bergaul, maka sang istri enggan untuk mendatangi ajakan suaminya. Dia lebih mendahulukan sholat sunnah di malam hari, puasa di siang hari, daripada mentaati suaminya. Bolehkah demikian? Pertanyaannya begitu. Dijawab oleh Syekhul Islam dalam fatwanya, la yahillu laha dzalika bittifaqil muslimin. Tidak halal bagi seorang perempuan melakukan hal demikian. Puasa di siang hari, sholat malam di malam hari lebih didahulukan dibandingkan melayani suami. Tidak boleh demikian. Bal yajibu 'alaiha an tuti'ahu idza talabaha ila al-firash. Bahkan yang wajib atasnya adalah untuk mentaati suaminya jika sang suami memintanya di atas ranjang. Wa dzalika fardun wajibun 'alaiha. Melayani suami di atas ranjang itu adalah kewajiban yang pasti atas seorang istri. Wa amma qiyamul lail wa siyamun nahar fatatawwu'. Adapun tahajud di malam hari, berpuasa di sore hari, ini adalah amalan sunnah. Fa kaifa tuqaddimu mu'minatun nafilah 'alal fariidhah? Bagaimana bisa seorang wanita beriman mendahulukan amalan sunnah daripada amalan wajib? Nah, ini tidak boleh. Nah, ini ibu-ibu, itu penjelasan-penjelasan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kita baca lagi apa yang ada dalam kitab kita. Nah, wa fi ba'dhi riwayat 'inda Ahmad wa Abi Daud illa Ramadan. Dalam sebagian riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan kecuali puasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan tidak perlu izin suami untuk berpuasa Ramadan. Sang istri tidak perlu izin suami. Ya, begitu. Kemudian, amma idza samahalaha zawjuha bis-siyami tatawuan aw lam yakun hadiran 'indaha aw lam yakun laha zawjun fa inna yustahabbu laha an tasuma tatawuan. Adapun jika suami mengizinkannya untuk melakukan puasa sunnah. Nah, ini beda lagi. Suaminya tetap ada di rumah, tapi dia izinkan istrinya puasa sunnah. Atau suaminya tidak ada di rumah, ya, karena safar tadi. Atau memang ia tidak bersuami, ya, maka disunnahkan baginya untuk mengerjakan puasa sunnah. Khususan al-ayyam allati yustahabbu siyamuha كيوم الاثنين ويوم الخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله ولا يوم بعده. Seperti puasa, terutama pada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa sunnah, seperti hari Senin, Kamis, 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, 6 hari di bulan Syawal, hari Arafah, hari Ashura pada tanggal 10 Al-Muharram.
dan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, gitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa annahu la yanbaghi laha an tasuma tatawwu'an wa 'alaiha qada'un min Ramadan hatta tasuma al-qada'. Wallahu a'lam. Nah, ini pengecualian terjadi, yaitu tidak layak baginya, bagi perempuan, mengerjakan puasa sunnah sedangkan ia mempunyai hutang qada' Ramadan. Maka puasa qada' harus didahulukan. Ya, kenapa? Karena yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebabnya juga adalah karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa Ramadan dulu diselesaikan, kalau hutang-hutangnya dia selesaikan, baru setelah itu puasa sunnah. Nah, Ustadz, kalau puasa Syawal kan terbatas nih di bulan Syawal saja. Bagaimana? Wallahu alam. Saya lebih condong kepada pendapat yaitu bahwa puasa Ramadan diselesaikan dulu, baru puasa Syawal. Jika cukup, maka dia puasa Syawal. Jika tidak cukup, maka dia dapat pahala atas hal tersebut. Wallahu alam. Nah, yang keempat sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu idza tahharatil haidu fi athna'in nahar min Ramadan fa innaha tumsiku baqiyata yawmiha wa taqdihi ma'al ayyam allati aftaratha bil haid. Wanita haid suci di tengah hari bulan Ramadan. Nah, ini gimana ini? Dia suci jam 12 siang, bersih, tidak ada bercak-bercak lagi, benar-benar bersih. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia menahan makan minum karena sudah suci, ataukah dia tidak menahan karena dari pagi memang tidak puasa? Paham Bu permasalahannya? Taib. Jawabannya adalah, apabila seorang wanita suci dari haidnya di tengah hari pada bulan Ramadan, maka ia harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di sisa waktu tersebut hingga maghrib. Nah, ini Syekh mengambil pendapat ini, ya, karena sudah suci di tengah hari bulan Ramadan, maka dia menahan, ya, untuk tidak makan minum sampai datang maghrib. Dan puasa di hari itu harus diqadha beserta hari-hari yang ia tinggalkan karena haid. Sedangkan imsaknya menahan diri dan ikut berpuasa pada hari itu karena telah suci dari haidnya adalah suatu kewajiban baginya untuk menghormati waktu puasa dan bulan Ramadan. Dan ini nggak ada dalil. Ya, pendapat ini sepengetahuan saya belum ada dalil, ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apabila wanita suci dari haid di tengah hari bulan Ramadan, maka pada saat itu pendapat yang diambil oleh penulis adalah menjaga dari makan dan minum sampai terbenam matahari. Ya. Kenapa? Karena sudah hilang alasan syar'inya untuk tidak berpuasa. Dan ini adalah salah satu pendapat dari riwayat Imam Ahmad dan kebanyakan ulama mazhab Hambali, kemudian Hanafi, kemudian Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Al-Hasan bin Saleh. Mereka mengatakan dengan pendapat ini, ya, mereka mengatakan dengan pendapat ini. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa tidak wajib menahan. Kenapa? Karena dari awal memang dia tidak berpuasa.
Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian pendapatnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, tidak wajib untuk menahan. Kenapa? Karena dia memang dari awal hari tidak berpuasa. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu-ibu, kalau ada permasalahan begini, ini saya tambahkan ya. Seorang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan. Kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan. Apakah dia wajib menahan, kemudian dia mengqadha di lain hari, atau dia tidak wajib menahan dan tidak wajib mengqadha? Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hukumnya sama dengan, lihat ya, ada beberapa kesamaan, yaitu orang kafir masuk Islam, orang gila sadar, ya, orang kafir masuk Islam, orang gila sadar, kemudian juga anak kecil baligh, laki-laki baligh di siang hari bulan Ramadan. Nah, bagaimana ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah? Jawabannya adalah dia tidak wajib untuk, sebentar, dia wajib menahan. Dia wajib menahan, tapi tidak mengqadha. Saya ulangi Bu ya. Orang kafir masuk Islam di tengah hari bulan puasa. Kemudian anak kecil baligh di tengah hari bulan puasa, yaitu laki-laki. Kemudian orang gila sadar di tengah hari bulan puasa. Maka yang wajib dia lakukan apa Bu? Menahan dari makan dan minum, tapi tidak mengqadha. Ya, menahan dari makan dan minum, tapi tidak mengqadha. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau seandainya tadi ya, musafir di tengah hari sampai ke tempat tujuannya, tidak safar lagi. Wanita yang haid di tengah hari suci dari haidnya. Orang yang sedang sakit sembuh penyakitnya di tengah hari. Apa yang harus dia lakukan, Bu? Tidak wajib menahan. Ya, tidak wajib apa, Bu? Menahan makan dan minum. Tetapi dia wajib untuk mengqadha di lain hari. Nah, gitu ya Bu. Itu ada dua kelompok tadi. Kelompok yang pertama apa tadi Bu? Orang kafir masuk Islam. Yang kedua, anak kecil balik di tengah bulan Ramadan. Laki-laki ya, anak kecilnya ya. Kalau perempuan kan berarti haid ya, enggak. Kemudian yang ketiga, apa lagi Bu? Hah? Orang yang gila sadar. Orang yang gila sadar. Maka apa yang harus dia lakukan ini? Menahan dari makan dan minum sampai maghrib. Dan tidak ada qadha atasnya. Tidak ada qadha atasnya. Taib, kelompok yang kedua apa? Wanita haid yang suci di tengah hari. Satu. Orang yang musafir sampai di tengah hari. Yang ketiga, orang yang sakit sembuh di tengah hari. Apa yang harus dia lakukan nih Bu? Pendapat yang kita ambil apa? Dia tidak wajib untuk
menahan, tetapi dia wajib mengqadha di lain hari. Dan ini berbeda pendapat yang kita kuatkan dengan pendapat yang dibawakan oleh penulis Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Naam. Saya punya materi untuk puasa ini. Saya kirimkan ke ibu-ibu, ada grup WhatsApp-nya enggak? Saya kirimkan ke Bu Dina, nanti Bu Dina mengirimkan materinya. Ada, Bu? Taib, sebentar ya. Biar menjadi maklum. Setelah ini baru kita pelajari sama-sama ya. Saya kirim ke Ibu Dina atau Ibu Tia bisa juga. Ya, saya kirim ke Ibu Tia. Ya. Nah, silahkan itu di-share di grup WhatsApp ibu-ibu sehingga kita bisa pelajari. Sudah, Bu? Sudah, Bu? Oke. Ya, sudah, Bu, saya kirim. Judulnya khusus muslimah seputar puasa dan Ramadan. Hal-hal yang berkaitan dengan muslimah seputar puasa dan Ramadan. Sudah disebar, Bu? Baik, apakah kita mau pelajari sekarang atau bulan depan? Kita pelajari sekarang dari poin A sampai H atau bulan depan? Oke, sekarang tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya dan menjawab.